Halo leaders, selamat datang kembali di Tutorial Cycle. Sebagai leader atau manajer, memantau beban kerja tim secara adil itu krusial. Pekan ini atau di hari Senin lalu, saya udah kasih masing-masing 5 tugas desain dan editing ke 2 karyawan saya. Sebut aja namanya si Nana dan si Reza. Dan sekarang yang bertepatan dengan hari Jumat atau di akhir pekan, saya akan lihat bagaimana fitur laporan kinerja di Cycle ini membantu saya mengevaluasi hasil kerja mereka di akhir pekan ini secara objektif. Nah, ini kita bisa coba akses ya ke laporan kinerjanya di tim Sinergi Tim Creative to All ya. Nah, di sini. Pertama, kita bisa coba lihat ya untuk laporan kinerjanya Nana. Di sini terlihat grafik ratingnya itu dia terus naik ya. Dan nilainya itu di 3,87 dengan tren progress ratingnya itu dia punya status membaik. Nah, teman-teman leader bisa coba perhatikan grafik tugas per harinya ya di bagian bawahnya di sini. Ya, di sini terlihat warna hijau cukup mendominasi, yang artinya Nana menyelesaikan 100% tugasnya itu dengan tepat waktu. Sebagai leader, data ini bisa kasih saya ketenangan bahwa Nana itu sangat reliable dan bisa menjaga ritme kerjanya dengan sangat baik. Terbukti ya, di kolom sebelah tengah ini tingkat penyelesaian tugasnya yang 100% dengan artian ya Nana berhasil menyelesaikan seluruh tugasnya itu dengan baik ya. Jadi ada 5 tugas yang dia berhasil selesaikan gitu di minggu ini. Nah, sekarang kita coba buka ya atau analisis juga laporan kinerjanya Reza gitu. Nah, kita bergulir ke atas. Di sini terlihat ratingnya itu menurun ya. Atau bisa disebut tren progress ratingnya itu dia memburuk. Nah, hingga menyentuh si angka rating rata-ratanya itu di 2,31. Kenapa? Nah, karena si grafik tugas ini menunjukkan hanya 1 tugas gitu ya yang selesai. Sementara 3 tugas lainnya di sini itu terlambat. Yang warna merah ini nih. Nah, jadi dari tanggal 6 dia tugasnya udah ada terlambat 2 tugas. Kemudian juga ada di hari ini ya, di hari Jumat dia ada 3 tugas nih yang terlambat kayak gitu. Nah, bahkan masih ada 1 tugas yang belum dia sentuh sama sekali, yang belum dia kerjakan kayak gitu kan. Nah, tingkat keterlambatannya di sini dia sudah mencapai 60% gitu untuk tingkat tugas yang telat. Nah, laporan ini tuh ngebantu saya banget buat mengidentifikasi lebih cepat bahwa si Reza ini tuh mengalami kendala ya, lagi butuh bantuan banget nih untuk kita intervensi atau ya bisa kita kasih arahan yang lebih seperti itu. Nah, jika saya scroll ke bawah di laporannya si Reza ini ya saya bisa ngelihat distribusi tugasnya itu menumpuk nih di list design editing doing gitu ya. Melalui section total tugas per masing-masing list kayak gitu. Kemudian juga untuk di section yang rangkuman poin-poin tugas di sini, saya juga bisa tahu ya, saya bisa langsung tahu tugas mana aja yang macet gitu ya. Seperti ya yang tugas ini untuk desain banner ads itu dia masih dalam tahap proses pengerjaan ya, sementara yang layout pitch deck kemudian juga yang edit video reels itu udah merah gitu. Dia nggak lebih dulu kerjakan yang udah lewat deadline-nya seperti itu. Jadi untuk si Reza ini secara skala prioritasnya juga dia masih kurang baik seperti itu. Nah, dengan data sedetail ini itu pasti memudahkan saya untuk memulai percakapan mungkin nanti ya saat sesi evaluasi seperti itu. Nah, jadi leaders, pada akhirnya laporan kinerja ini tuh bukan sekedar kumpulan angka dan grafik ya. Fitur ini tuh adalah instrumen strategis untuk menjaga konsistensi tim kita. Dengan memantau laporan ini secara rutin, kita bisa dapetin 4 manfaat utama. Jadi ya dengan melihat laporan kinerja ini, leader atau manajer bisa mendistribusikan ulang nih untuk pekerjaan ya atau tugas-tugasnya itu agar tidak menumpuk pada 1 orang aja. Juga memastikan setiap anggota tim itu berkontribusi secara efektif ya sesuai porsinya masing-masing seperti itu. Kemudian juga untuk laporan kinerja di cycle ini punya manfaat yang kita bisa memonitoring progres secara real time. Jadi tahu mana tugas yang belum dikerjakan, mana yang telat, dan mana yang sudah selesai tanpa kamu ya sebagai leader itu harus bertanya gitu satu persatu ke anggota tim kayak ini kerjaannya udah sampai mana kayak gitu. Nah, itu udah nggak perlu lagi.
Dan selain itu juga kita bisa mengidentifikasi bottleneck-nya ya. Bottleneck-nya itu ada di sebelah mana gitu. Sering tertundanya itu di bagian yang mana. Atau kita bisa cek juga di sini banyak yang berhentinya itu di fase yang mana gitu ya, yang ada hambatan atau kendalanya itu seperti apa. Dan ini juga ya disajikan dalam grafik yang secara bentuknya juga mudah difahami gitu ya, yang sehingga bisa membantu kita itu untuk membedakan tugas yang selesai gitu kan, mana yang lagi dikerjakan atau mana yang telat nih kayak yang merah-merah ini. Dan yang terakhir untuk fitur ini bisa juga untuk sebagai dokumentasi hasil kerja yang solid ya. Setiap pencapaian tim itu bakalan tercatat rapi gitu ya, memudahkan kita juga saat membutuhkan arsip. Nah, karena ini kita juga bisa save ya as PDF gitu ya. Ini kita bisa save. Nanti kita bisa akses juga si laporan kinerja ini secara offline seperti itu. Ya sebagai arsip juga atau sebagai bukti kinerja untuk perusahaan di masa depan kayak gitu ya. Dan ini ya leader, ingat kalau transparansi itu bisa melahirkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu ya modal utama tim yang lebih hebat gitu ya. Tim yang lebih kuat itu kan karena saling percaya kayak gitu. Jadi, itulah cara pakai fitur laporan kinerja untuk membandingkan performa antara kedua karyawan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, coba bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.